Allahumma arhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan ini, marilah kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Allah masih menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, diberikan kesempatan, dan lebih-lebih lagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sungguh beruntung dan berbahagia orang-orang yang ketemu dengan Ramadan. Kenapa dia beruntung? Karena sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan penghapus daripada dosa-dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharap semata karena Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang tidak kita? Bahagia tidak kita? Tentu akan bahagia. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Dari wajah-wajahnya saja sudah nampak wajah-wajah pendosa. Termasuk mungkin kami juga banyak dosa. Maka bersyukur, berbahagia kita ketemu Ramadan tahun ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, yang terus memperjuangkan risalahnya sampai hari zaman. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tentu punya tujuan tersendiri. Gak mungkin dong Allah menyuruh segala sesuatu kok gak punya tujuan. Pasti punya tujuan. Mungkin kita sudah bisa menebak apa itu tujuannya. Tujuannya sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa tujuan melaksanakan ibadah puasa tidak lain tidak bukan adalah untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, seberapa pentingkah takwa itu perlu untuk kita miliki? Sekali lagi saya sampaikan, seberapa pentingkah ketakwaan itu penting untuk kita miliki? Oh, penting tentunya. Sangat-sangat penting. Kenapa? Yang pertama, takwa itu adalah ukuran nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan dilihat dari pangkat. Ukuran kemuliaan itu bukan dilihat dari kedudukan. Ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari hartanya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ukuran wajah, kecantikan atau kegantengannya. Ukuran kemuliaan seseorang itu bukan karena fisiknya yang tegap, fisik yang bagus, bukan. Tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berterima kasih kepada Allah. Bagaimana tidak?
Ukuran nilai kemuliaan seorang itu di mata Allah, ukurannya takwa. Coba kalau seandainya ukuran kemuliaan itu bukan takwa, misal karena ukuran kemuliaan itu karena wajahnya wajah yang ganteng dan cantik, bagaimana pemilik yang wajah yang enggak cantik dan enggak ganteng? Enggak mulia. Kalau ukuran kemuliaan itu dilihat dari hartanya, gimana kalau yang enggak punya harta? Mulia tidak? Tidak. Ukuran kemuliaan karena dilihat kedudukan hartanya. Bagaimana kalau mereka yang tidak punya kedudukan, mereka yang tidak punya jabatan, yang tidak punya gelar dan sebagainya? Lantas mereka tidak menjadi mulia. Tapi sungguh hebat Allah Subhanahu wa taala dan sangat bijak dan sangat adil untuk menentukan nilai kemuliaan itu ternyata bukan kepada jabatan kedudukan wajah, tapi nilai kemuliaan seorang itu terletak kepada ketakwaannya. Maka saya katakan takwa itu penting untuk kita miliki. Maka Ramadan mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa, dan Allah telah mengangkat derajat kita dibandingkan orang-orang yang lain yang tidak memiliki ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah kita memiliki takwa itu? Yang kedua, takwa merupakan bekal yang terbaik ketika nanti akan dibawa manusia ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tajaffatu fa inna khaira jati taqwa wa takuni ya ulil albab. Maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah iman. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini tidak masalah kita wafat, kita meninggal, tidak bawa harta. Hari ini kita meninggal, kita tidak bawa kendaraan. Hari ini kita meninggal, kita tidak membawa istri dan anak, tidak membawa jabatan, tidak membawa ilmu, tidak membawa segala sesuatu. Tapi kalau nanti kita wafat, kita tidak membawa bekal iman dan ketakwaan kita kepada Allah, maka pasti kita akan tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Maka rugi enggak? Kalau seandainya kita tidak melaksanakan ibadah puasa, rugi. Satu, tidak mendapatkan derajat yang tertinggi. Yang kedua, kita tidak punya bekal. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka pada kesempatan ini, ayo, apalagi ini dalam suasana di bulan suci Ramadan, ya Allah datangkan Ramadan tuh setiap tahun, satu kali, 1 bulan lamanya, untuk mendidik dan melatih agar kita menjadi orang takwa, agar kita menjadi orang yang mulia di mata Allah, memiliki bekal yang terbaik, sehingga kalau kita sudah memiliki bekal dan sudah dimuliakan oleh Allah, pada saatnya nanti kita wafat, sudah tenang. Kenapa tenang? Insya Allah kita akan bisa meraih apa yang disebut dengan wafat husnul khotimah. Dan itulah cita-cita kita tertinggi, bahwa pada saatnya nanti kita bisa mati di jalan Allah, mati di jalan saatnya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berpuasa merupakan orang-orang yang sedang berjihad untuk melawan hawa nafsu dan melawan segala sesuatu yang akan merusak amalan ibadah puasa. Maka kesempatan ini, ayo sebelum saya mengakhiri, mengajak kepada kita semua, manfaatkan momen Ramadan tahun ini, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Demikian, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua yang mohon maaf. Balik taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا